Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Marisa Yolanda, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang pertama dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru terkait mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah mengenai filosofi pendidikan Indonesia, yang kedua adalah review pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, kemudian analisis artefak pembelajaran, dan yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Tentang filosofi pendidikan Indonesia itu sendiri, filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon guru mengenai hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih kita sebagai calon guru untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan beserta alasan-alasan yang menyertainya. Kemudian saya akan membahas mengenai review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, saya telah mempelajari 5 topik pembelajaran, yaitu perjalanan pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, dan yang terakhir adalah telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Selanjutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai topik-topik tersebut. Bahas mengenai perjalanan pendidikan nasional. Dalam topik ini, kami mempelajari sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sejak masa penjajahan hingga masa kini. Pada masa penjajahan Belanda, pengajaran berfokus pada kemampuan membaca dan menulis, serta penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada masa pendidikan di masa penjajahan Jepang, lebih berorientasi kepada Perang Pasifik, serta mulai digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi. Berlanjut pada tahun 1950 di masa Orde Lama, pemerintah Indonesia mulai melahirkan produk undang-undang yang mengatur pendidikan, serta banyak didirikannya bangunan-bangunan sekolah baru, juga lahirnya 3 kurikulum pendidikan, yakni Rencana Pelajaran tahun 1947, Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952, serta Rencana Pendidikan tahun 1964. Berlanjut pada masa pemerintahan Orde Baru, pendidikan ditandai dengan meningkatnya jumlah jam mata pelajaran, serta diadakannya Eptanas dan UMPTN sebagai seleksi penyeragaman intelektualitas. Era reformasi selanjutnya membawa perubahan yang signifikan dalam pendidikan Indonesia melalui 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada hasil pembelajaran dan ditandai dengan sentralisasi pendidikan. Yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal dengan KTSP yang mulai menyesuaikan dengan lingkungan kerja dan adanya desentralisasi pendidikan sesuai daerah. Dan yang ketiga adalah kurikulum 2013 yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, keterampilan, juga penerapan scientific learning dalam prosesnya. Sistem pendidikan terbaru saat ini menerapkan kurikulum merdeka yang berfokus pada materi esensial, bersifat fleksibel, dan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Topik kedua membahas mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut beliau, pendidikan bertujuan untuk menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan kita sebagai pendidik merupakan pamong yang bertugas menuntun dan memberikan arahan tersebut. Pemberian arahan tersebut juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat
dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya peserta didik menyesuaikan dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan budi pekerti atau watak atau karakter sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yakni kemampuan kognitif, karsa, kemampuan afektif, sehingga menciptakan karya atau kemampuan psikomotor. Dan lingkungan keluarga merupakan tempat terbaik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter seorang anak. Sistem Among juga merupakan metode pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem ini menekankan pada proses pembelajaran yang berjiwa kekeluargaan dengan kasih sayang dan kodrat alam yang di dalamnya terdapat cara-cara untuk dalam mendidik anak. 3 pedoman utama yang diberikan Ki Hajar Dewantara bagi pendidik adalah ing ngarso sung tolodo, di depan memberi teladan, ing madio bangun karso, di tengah memberi kehendak, dan yang ketiga adalah tud wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Topik ketiga membahas mengenai identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuisitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi. Setidaknya, ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yakni nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Keberagaman tersebut mencakup pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia, yang mana sila-sila tersebut memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, dan adil sebagai identitas bangsa dan manusia Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Hal tersebut melahirkan kedalaman dan kekayaan religiusitas yang memberi pengaruh besar pada praktis kehidupan pada segala aspeknya. Selanjutnya, topik 4 bertemakan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila menjadi entitas dan identitas bangsa Indonesia dalam kebinekaan dan setiap latar belakang kehidupan agama, sosial, dan ekonomi. 5 sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah panjang dan merupakan satu kesatuan yang menjiwai hidup berbangsa. Nilai-nilai Pancasila juga menjadi dasar pengembangan paradigma pendidikan transformatif untuk melahirkan kemajemukan budaya, agama, ras, dan suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek, yakni yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, keempat mandiri, 5 bernalar kritis, dan keenam kreatif, berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan dan menjadi acuan para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Topik terakhir berjudul Telaah Praktik Baik Pendidikan yang Memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara,
Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan pada anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan diantaranya adalah bebas dari paksaan, memanusiakan anak, menumbuhkan budi pekerti, dan pembelajaran yang holistik. Topik ini membahas praktik baik sekolah-sekolah yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pendidikan yang memerdekakan di Indonesia. Terdapat 4 sekolah contoh yang dibahas dalam topik ini. Yang pertama adalah sekolah kembang. Sekolah kembang adalah kelompok bermain, TK, dan sekolah dasar yang berkomitmen untuk membentuk pusat pendidikan usia dini dengan membentuk lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Sekolah kedua adalah Sekolah Erudio Indonesia. Ini merupakan sekolah berbasis proyek dan pembelajaran demokratis yang diperuntukkan bagi anak yang memiliki ketertarikan di bidang seni dan sains. Selanjutnya ada Sekolah Dasar Negeri 101 Bongan yang merupakan sekolah dasar yang ingin mengembangkan siswa yang berakhlak mulia, beriman, bermutu, berwawasan lingkungan, yang dijiwai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang terakhir ada Sanggar Anak Akar yang merupakan organisasi yang berfokus pada pendidikan perlindungan anak yang mengambil model sekolah dengan pembelajaran mandiri berbasis komunitas sebagai model praktis pendidikan humanistik. Selanjutnya, kita akan beralih kepada refleksi pengalaman belajar. Saya fokus pada topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pengalaman belajar yang saya pilih. Topik ini memberi pengetahuan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Topik ini penting untuk dipelajari karena mengajarkan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat berguna bagi seorang calon guru profesional untuk memaknai filosofi sebenarnya dari pendidikan dan bagaimana seorang guru harus mampu menerapkan pembelajaran yang menuntun dan mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya, serta dengan setulus hati menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Topik ini juga meluruskan definisi guru sebagai pamong, bagaimana konsep memerdekakan murid, memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan dirinya, tetapi guru haruslah memberi tuntutan dan arahan agar seorang peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain dengan menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, dalam proses perkuliahan di pendidikan profesi guru ini, setiap topik dalam setiap mata kuliah dipelajari melalui alur merdeka dalam Learning Management System atau yang lebih kita kenal dengan LMS. Berikut adalah kegiatan yang saya lakukan dalam mempelajari topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia bertemakan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya memulai topik ini dengan menjawab 5 pertanyaan pemantik yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal saya terkait materi yang akan dipelajari pada mulai dari diri. Selanjutnya, pada eksplorasi konsep, saya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara secara mendalam melalui tulisan dan video yang tersedia di LMS. Terdapat 4 materi utama yang dipelajari yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, dan juga sistem among. Pada akhir tahap ini, saya juga menjawab 4 pertanyaan refleksi dan memberikan argumen kritis. Selanjutnya, pada tahapan ruang kolaborasi, saya dan rekan sesama mahasiswa berkolaborasi untuk mengenal nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal
yang relevan dan menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat dalam proses menuntun pendidikan mereka. Saya dan rekan juga membahas kekuatan nilai-nilai luhur budaya daerah saya, yaitu Aceh, yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pada tahapan demonstrasi kontekstual, saya mendesain sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, dalam sebuah karya berbentuk infografis untuk menggambarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh. Kemudian, saya belajar untuk memberikan perspektif berdasarkan pengetahuan yang telah saya dapatkan mengenai pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang diskusi bersama rekan sejawat pada tahapan elaborasi pemahaman. Kemudian, untuk meninjau ulang keseluruhan materi dalam topik ini, saya membuat kesimpulan, perubahan cara berpikir, dan perubahan yang akan saya lakukan dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam sebuah infografis pada tahapan koneksi antar materi. Pada tahapan akhir aksi nyata, saya menuliskan sebuah jurnal refleksi sebagai media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan, dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan sehingga memberikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah tempat praktik mengajar saya sebagai pusat pengembangan karakter. Strategi yang saya implementasikan dalam mempelajari topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah dengan mempelajari secara keseluruhan materi yang ada di eksplorasi konsep untuk membangun pengetahuan yang kuat. Kemudian, kegiatan berdiskusi dan berkolaborasi bersama rekan sejawat sangat bermanfaat untuk membuka pikiran dan menemukan ide-ide baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Saya juga aktif mencari sumber informasi tambahan dari website-website pendidikan lainnya untuk menunjang pemahaman dan pengerjaan tugas di LMS. Di samping itu, menerapkan teori dan konsep yang telah dipelajari di sekolah saat mengajar juga merupakan strategi yang saya lakukan agar pengetahuan yang didapat lebih teringat dan bermanfaat secara langsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai artefak pembelajaran terkait yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya pada topik 2 Filosofi Pendidikan Indonesia, yakni dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 artefak pembelajaran yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pada tahapan demonstrasi kontekstual. Artefak pembelajaran pada tahap ini adalah media visual berupa infografis mengenai salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Infografis berisi strategi yang dapat diterapkan oleh guru dalam mempraktikkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang sesuai dengan kearifan budaya setempat dan perkembangan zaman. Selanjutnya, artefak pembelajaran pada koneksi antar materi. Saya meninjau ulang keseluruhan materi dan membuat kesimpulan berdasarkan 3 pertanyaan dasar yang terdapat pada LMS. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama sistem Among, begitu mengubah cara berpikir saya terhadap pembelajaran untuk peserta didik. Pembelajaran bagi peserta didik tidak boleh bersifat paksaan dan mengekang, melainkan memberi tuntunan bagi peserta didik agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Saya membuat sebuah media visual infografis yang memuat tentang perubahan cara berpikir saya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas, serta perubahan yang akan saya lakukan dalam merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dipelajari dalam topik ini. Artefak pembelajaran terakhir terdapat pada tahapan aksi nyata. Saya merefleksikan pengetahuan dari topik 2 ini berupa tulisan refleksi yang memuat ide, gagasan, dan kontribusi saya dalam menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara pada saat saya melakukan praktik mengajar di sekolah PPL saya. Yang terakhir merupakan pembelajaran bermakna ataupun good practice yang telah didapat dari mempelajari topik 2 ini.
Pembelajaran bermakna yang didapat melalui pengalaman belajar mata kuliah ini adalah pentingnya bagi calon guru untuk memiliki pemahaman, kesadaran diri, dan panggilan jiwa yang tulus untuk menuntun dan memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik. Perjalanan pendidikan Indonesia dan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara juga membawa perubahan besar dalam cara pandang saya memaknai peserta didik dan proses belajar mereka. Pengetahuan baru yang telah saya dapatkan akan saya jadikan bahan untuk terus memperbaiki diri sebagai individu maupun calon guru. Hal-hal yang telah saya dapatkan dalam mata kuliah ini secara bertahap telah saya implementasikan dalam praktik mengajar saya di sekolah, seperti memberikan kebebasan berpendapat pada peserta didik, menyesuaikan materi dengan karakteristik dan hal-hal trendy bagi mereka, dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka menciptakan pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Berbagai teori, konsep, dan pengetahuan baru yang saya dapatkan pada mata kuliah ini secara terintegrasi dapat diterapkan dalam praktik mengajar di sekolah PPL dan sangat membantu saya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas untuk peserta didik. Sekian video seminar PPG mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.